Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zakira dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Yang terhormat Bapak Al Ihsan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menyerahkan hasil kerja saya selama beberapa bulan ini kepada orang tua saya, yakni kepada ibu saya sendiri. Baiklah ibu, saya akan menyerahkan buku ini. Buku ini di dalamnya terdapat hasil kerja keras saya selama beberapa bulan dalam belajar pendidikan agama Islam di STKIP. Ibu bisa lihat sendiri. Kami cakup apa saja isinya? Yang pertama tentang syahadat, seperti yang ibu lihat. Penjelasannya bisa dibaca sendiri. Iya. Yang kedua juga ada tentang sholat. Ya, Ya. jadi selama belajar di sini saya tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Iya. Yang ketiga adalah puasa. Seperti inilah berpuasa. Jadi ada beberapa materi tentang puasa. Seperti rukun puasa, hukum puasa, keutamaan puasa, syarat sah puasa, sunnah-sunnah ketika berpuasa, orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, dan lain-lain. Iya. Setelah itu juga ada zakat, Zakat apa saja? ada zakat fitrah dan zakat mal. Jadi perbedaan zakat fitrah itu, zakat fitrah dilakukan ketika di bulan Ramadan. Iya. Kalau zakat mal kita mengeluarkannya ketika memenuhi ketentuan 85 gram emas. Itu kekayaannya. Jadi dikeluarkan setahun sekali. Berarti zakat kekayaan. Yap, betul. Nah, setelah itu ada haji dan umroh. Ketika ibu ingin umroh Ya. ataupun Insya Allah. haji, amin. Nah, ini tata caranya ya bu ya. Yang selanjutnya adalah Islam. Iya. Islam Jadi itu tidak hanya kita mengetahui apa itu Islam, kita juga harus tahu Islam itu bagaimana. Nah, ibu, di sini juga ada pengertian tentang Islam dan rukun-rukun Islam, rukun iman juga ada di sini. Setelah itu juga kita Islam itu apa sih? Islam itu secara bahasa artinya tunduk, patuh, atau berdiri sendiri. Ya, seperti itu. Dan juga setelahnya ada siapa Allah dan bagaimana cara mengenal Allah. Seperti yang kita tahu, kita pelajari dari kecil, Allah itu adalah Tuhan. Nah, ketika belajar di sini kita jadi tahu lebih dalam tentang siapa Allah itu. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta seluruh alam, satu-satunya yang berhak disembah. Ya ibu, Ya. yang berhak disembah, satu-satunya ya ibu ya. Iya. Nah, Allah itu tidak diciptakan. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah Maha sempurna. Allah memiliki nama-nama. Jadi Allah itu juga punya mata dan telinga, tapi tidak sama dengan manusia bentuknya. Nah, ibu, di sini juga ada bagaimana cara mengenal Allah Iya. melalui ciptaan Allah Iya. dan juga melalui wahyu, juga melalui ibadah atau iman. Iya. Nah, selanjutnya adalah tentang Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa nazab dari ayah Nabi Muhammad. Nah, banyak sekali ya ibu. Iya. Tempat tanggal lahirnya Nabi. Nah, Mekah, hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Iya. Nah, bapaknya siapa ibu? Apa ya? Abdullah. Oh iya. Ibunya Apa? Aminah. Amin. Aduh ibu, nah, nanti baca-baca lagi ibu ya. Iya. Nah, ibu susunya ada dua ini ibu. Iya. Dua Ibah sama Halimah. Nah, usia 4 tahun Nabi dibelah dadanya ibu. Iya. Nah, usia 6 tahun Nabi ibunya meninggal dunia. Nah, kasihan ya ibu. Iya, kasihan. Usia 8 tahun kakeknya meninggal dan dilanjut diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai umur 25 tahun. Nah, setelah itu nih menikah dah beliau.
Nah, udah. Yang terakhir, selanjutnya nih. Ini tidak terakhir ini, Bu. Masalah lagi apa tuh? Tentang Al-Qur'an ini, Bu. Oh iya. Al-Qur'an. Nah, seperti Ibu tahu, masa Ibu nggak tahu Al-Qur'an? Nah, Al-Qur'an Alhamdulillah. adalah kalam Allah dan terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Diawali dengan surah Al-Fatihah ya Ibu ya, diakhiri dengan surah An-Nas. Iya. Baiklah, seperti itu. Udah selesai? Belum Ibu. Allah diturunkan Al-Qur'an diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, juga diajarkan kita tentang kisah-kisah juga, Ibu. Iya. Kisah-kisah sahadat. Nah, di sahadat ini bertemakan sahadat, tapi kisah-kisah para nabi, sahabat nabi. Nah, yang kita jelaskan kepada teman-teman kita. Ada presentasi kan Ibu, tapi kita presentasinya enggak tentang materi, tapi tentang kisah-kisah para sahabat nabi. Atau kisah-kisah yang bermotivasi. Nah, Ibu, Berarti? selanjutnya adalah wudhu. Oh iya. Tata cara wudhu. Nah, Ibu bisa Ibu baca sendiri ya nanti Ibu ya, tentang bagaimana cara wudhu yang benar. Nah, selanjutnya ada mandi. Ini bukan mandi biasa Ibu ya, mandi ini mandi wajib. Mandi Kenapa bilangnya wajib di situ? ya, mandi junub ketika ada atau terjadi sesuatu Ibu bisa mandi wajib ya, untuk menghilangkan najis atau hadas itu Ibu. Setelah hadasnya Ibu, nah ada tata caranya juga, tata cara mandi junub menurut Aisyah. Iya. Dan yang terakhir Boleh ada disebut dulu? sholat. Boleh disebut mandinya bagaimana sih? Yang pertama, membasuh kedua tangan, Iya. menuangkan air di tangan kiri nih, nah langsung membasuh kemaluan. Oh iya. Setelah itu berudu Ibu, wudu seperti ingin sholat Ibu, tapi kakinya di belakangin Ibu, nantian Oh iya. nantian kakinya. Setelah mandi. Setelah itu siram kepala Ibu, baru jangan lupa diurai kepalanya itu. Oh. Nah, setelah itu baru mandi seperti mandi biasa. Nah, terakhir baru sempurnakan wudhu yang tadi itu kan, karena yang tadi itu kita tidak membasuh kaki, sekarang membasuh kaki, menyempurnakan wudhunya. Nah, terakhir sholat. Iya. Seperti ini ya Ibu, tata cara sholat harus yang baik dan benar ya mulai sekarang Ibu. Silakan Ibu, saya serahkan buku ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Salim dulu Ibu. Oh iya. Salim dulu Ibu. Alhamdulillah, terima kasih karena anak saya Atika Zakira terampil oleh ilmu tentang puasa, jauh tentang Islam. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita sudah berusaha. Intinya ini hari kita sabar, besok siapa tahu tambah Sama parah. bukan tambah parah, siapa tahu Siapa tahu apa?